Resesi. Belakangan ini pasti teman-teman sering menemukan kata ini. Benar kan? Muncul di media, muncul di berita, dan masih banyak lagi. Nah, jadi apa itu resesi? Resesi adalah, oh saya tahu Hyung, itu pencatatan pembukuan kayak gitu lah Hyung ya. Laporan laba rugi dan sebagainya. Benar nggak Hyung itu namanya? Itu namanya akuntansi. Ya. Jadi, bukannya itu untuk yang tidur di musim dingin itu, Hyung, benar kan? Lah, kalau itu namanya hibernasi. Ya, coba kamu diam dulu sebentar ya, sebelum saya sambelin mulut kamu ya. Jadi, resesi itu adalah perlambatan ekonomi, di mana kondisi perekonomian itu berjalannya lambat. Lah kenapa sering muncul kata-kata ini belakangan ini? Salah satu yang menyebabkan resesi itu adalah inflasi. Seperti yang teman-teman ketahui, inflasi Indonesia di Juni kemarin berapa? Di 4%-an. Amerika dan sekitarnya itu di 8%-an. Dan bahkan ada negara-negara yang lebih parah itu mencapai 60-70%-an. Sampai Sri Lanka itu bangkrut. Ya teman-teman ya, jadi ini hal yang cukup mengkhawatirkan. Nah, jadi kalau yang belum tahu inflasi, inflasi itu adalah, nah kali ini saya pasti benar Hyung, kalau itu berarti yang biasanya daging dilumuri dulu seperti itu ya Hyung ya. Kalau itu namanya marinasi. Nah, jadi nasi, kok jadi nasi? Jadi inflasi itu adalah kenaikan harga barang-barang. Nah, bagi teman-teman yang sudah merasakan, loh kok harganya ini sekarang nasi bungkus yang awalnya 15.000 jadi 20.000. Nah, kenapa ini bisa menyebabkan yang namanya terjadinya resesi? Nah, begini loh teman-teman. Seperti yang teman-teman kita ambil dari contoh nyata kehidupan ya teman-teman ya. Misalnya seperti case tadi, di mana kalau kita beli makanan atau sebagainya itu naik harga. Kemudian mungkin ada barang-barang yang teman-teman lagi inginkan dan naik harga. Kemudian muncullah keinginan atau mengurungkan niat untuk membelinya karena harganya udah naik ataupun gak worth it lagi ya. Contoh teman-teman, oh saya kepengen nih beli barang elektronik ini contohnya ya teman-teman ya, tapi harganya kok naik sampai 20-30%, mahal gak jadi deh, di rumah punya masih bisa dipakai. Ini yang menyebabkan atau yang dinamakan daya beli menurun. Nah, efeknya kenapa bisa sampai jadi perlambatan aktivitas ekonomi? Nah, ini sebenarnya sambung menyambung menjadi satu, di mana adanya kenaikan harga-harga barang, kemudian adanya penurunan daya beli yang mengakibatkan para penjual. Contoh nih teman-teman, bayangin aja yang dari tadi misalnya nih, yang dari awalnya bisa menjual 10 barang, karena adanya kenaikan harga, daya beli menurun, jadi udah nggak laku, bisa jadi hanya terjual 5 aja. Ini yang menyebabkan penurunan omset kan teman-teman, benar kan? Kalau yang ngejual itu aja barangnya belum laku, gimana dia mau ngambil di pabrik? Benar nggak teman-teman? Jadi perputarannya itu nggak ada, makin lambat. Nah, inilah yang ditakutkan akan terjadi yang namanya resesi. Seperti itu. Bingung nggak teman-teman? Jadi ini ada benang merahnya, berkaitan satu dengan yang lainnya, dan ini hanya contoh simpelnya saja. Seperti itu teman-teman. Lantas, apakah kita harus ketakutan, kecemas, nggak bisa tidur karena mungkin akan terjadinya resesi? Bagaimana nasib investasi kita? Nah, jadi di video kali ini kita akan bersama melihat market. Terutama saya akan melihat 3 jenis market. Pertama itu market Indonesia karena saya ada investasi di reksadana saham. Kedua itu market saham US. Kita akan melihatnya di Dow Jones karena saya juga ada investasi di saham US. Dan yang terakhir ketiga itu adalah market Bitcoin ya, karena saya juga ada portofolionya di sana. Jadi bagaimana kita satu persatu lihat bersama ya teman-teman ya. Nah teman-teman, di sini saya akan menggunakan pendalaman analisa teknikal karena juga ini ada salah satu request dari salah satu teman kita, Yung kita juga ngebahas dong teknik teknikal analisa.
analisa teknikalnya seperti ini. Nah, teman-teman, saya kan sering juga ya selipin-selipin di video-video ya seperti ini ya, teman-teman ya. Ini adalah IDX IHSG kita. Ini kemarin kita sempat prediksi kalau misalnya support yang ini kejebol ya teman-teman ya, di sini ya ada kan putar-putaran di sini, maka dia akan penurunan kurang lebih sampai di sini. Nah, namun ini teman-teman juga bisa lihat kondisi ya perekonomian lagi kurang begitu baik yang mengakibatkan dari titik tertingginya di 7.246 ini turun berkisar hampir 10% ya teman-teman ya untuk IHSG. Namun di beberapa hari ini sudah mengalami pergerakan kenaikan ya teman-teman. Jadi dicatat dulu, memang terjadi penurunan namun sudah beberapa hari ini sudah mengalami kenaikan. Mungkin beberapa portofolio teman-teman sudah terlihat membaik. Oke teman-teman, ini untuk market Indonesia-nya. Jangan teman-teman nggak usah takut dulu, videonya masih panjang, nanti kita akan mempelajarinya lebih dalam. Nah, kemudian kita masuk lagi ke indeks Dow Jones ya teman-teman. Sama seperti di market Indonesia, kayaknya mereka temenan teman-teman. Di sini teman-teman lihat ini sudah ada mulai pembalikan dari sini tertinggi terakhirnya teman-teman ini kan mengalami penurunan ke sini, kemudian naik di sini mengalami penurunan lagi di sini. Ini yang disebut dengan sideways beberapa hari atau bisa bilang sudah mingguan, dan terakhir kali mengalami kenaikan ya teman-teman ya di sini. Oke. Tadi di IHSG itu kan berkisar hampir 10%. Kalau untuk di market Dow Jones sendiri, ini penurunannya juga kurang lebih di angka hampir 11%. Jadi kedua market ini mungkin gandengan tangan ya teman-teman. Ya enggak lah, namanya juga keadaan ekonomi global sedunia ya teman-teman ya, seluruh dunia. Jadi otomatis juga mempengaruhi baik market di US maupun di market di Indonesia. Nah, ini update-nya dulu teman-teman. Kita lihat yang ke Bitcoin ya teman-teman ya. Saya juga ada. Nah, di Bitcoin sendiri juga sama rupanya ya teman-teman ya. Mereka ini kembar tiga kayaknya. Nah, di sini teman-teman lihat hari ini tertinggi. Ini kan supportnya sudah saya garis ya teman-teman. Di sini juga mereka sideways sama ya teman-teman ya. Oh maaf, ini saya pakai yang salah, pakai yang ini harusnya. Rupanya kita melihat bahwa ketiga market itu sama-sama sideways, mungkin masih menunggu berita-berita baik ya teman-teman ya, keadaan ekonomi lebih baik lagi. Namun sama-sama juga serentak sudah mulai mengalami kenaikan ya teman-teman. Untuk market Bitcoin sendiri, Bitcoin kenapa kita menggunakan Bitcoin ya teman-teman? Karena seperti IHSG itu keseluruhan saham, Dow Jones juga untuk keseluruhan, Bitcoin ini seperti ibunya koin. Teman-teman boleh ngecek. Kalau Bitcoin jatuh, cenderung semua juga pada ikut jatuh. Begitu juga sebaliknya, umumnya ya teman-teman ya. Ini mengalami penurunan lebih parah, yaitu sekitaran 45%. Memang lebih volatil di cryptocurrency. Seperti itu teman-teman. Jadi update marketnya memang mengalami penurunan ya teman-teman. Kita lihat bersama ya dari IHSG, Dow Jones maupun Bitcoin. Namun beberapa hari ini sudah ada pembalikan. Apakah ini yang kita nantikan, yaitu rebound, dan mungkinkah portofolio kita akan balik hijau lagi dan naik lebih tinggi lagi? Kita sama-sama lihat, karena nggak ada yang bisa prediksi teman-teman ke depannya bakal kayak gimana. Bahkan seorang peramal pun, benar nggak teman-teman? Nah, ketika kita sudah ngupdate market seperti gini, terus muncul pertanyaan baru, Yung, jadi gimana dong Yung kalau resesi bagaimana? Itu pasti berjatuhan lagi, benar nggak? Ya otomatis benar teman-teman. Saya nggak pakai contoh jauh lagi, saya nggak bisa bilang, oh ini kita harus kabur, kita takut, kita lari dari market sekarang ini karena sudah tidak baik-baik saja, mending duit taruh di bawah bantal. Tapi saya nggak seperti itu, karena menurut pengalaman saya sendiri ya, saya sharing ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman, mohon maaf ya kalau misalnya sharingan saya juga agak sedikit keliru atau salah, namun berdasarkan pengalaman terdahulu ketika tahun 2020 itu juga resesi, benar nggak teman-teman? Apa yang menyebabkannya? Benar, COVID-19, pandemi ya teman-teman ya. Sedikit flashback di tahun lalu ya teman-teman, 2 tahun lalu. Kita lihat di market tahun 2020. Kita pakai weekly aja. Ini adalah market IHSG ya teman-teman ya. Di sini saya juga sempat sharing di beberapa video. Yang kita lihat di sini ya, ini di market ini saya kasih tandanya ya teman-teman ya, biar sama-sama lihat.
Ini terjadinya pandemi. Market IHSG itu jeblok turun sampai hingga 38%-an atau 40% lah ya teman-teman, kita bilang 38%-an. Terus bagaimana teman-teman waktu itu? Di kala itu semua panik, semua market turun ya teman-teman ya. Perlambatan ekonomi jelas, kita semua di rumah, nggak ada aktivitas ekonomi ya teman-teman. Benar kan waktu itu parah-parahnya banget. Terus apa yang kita lakukan? Berlihat dari pengalaman terdahulu yang resesinya bisa dikatakan parah teman-teman, kita lihat bahwa market IHSG mampu kembali mengalami kenaikan dari tahun 2020 lalu. Jika kita lihat sampai saat ini ya teman-teman ya, kita hanya contohkan IHSG saja, kita masih belum lihat contoh ke market-market lain karena cenderung tadi kita juga lihat kan mereka sudah gandengan tangan ya teman-teman ya. Dari 2020 sampai tertingginya di sini itu naik sekitaran 88%-an, hampir 2 kali lipat teman-teman. Jadi, apa yang saya lakukan? Nah, ini kan lebih enak. Apa yang saya lakukan ketimbang saya mengatakan yang harus kita lakukan. Karena nggak semua orang akan mau mengikuti jalan ninja saya. Benar nggak teman-teman? Nah, jadi di kala market seperti ini, yang ditakutkan akan resesi, karena menurut saya dengan tingkat inflasi Indonesia yang 4%-an, lebih baik ketimbang negara-negara lain, dan saya juga percaya Indonesia bakal lebih baik lagi. Jadi keadaan seperti ini saya tetap fokus untuk investasi DCA secara bertahap seperti apa yang telah saya lakukan selama ini. Benar nggak teman-teman? Yang udah ngikutin kan tetap lihat. Porto saya sempat merah dalam, sekarang balik lagi hijau sempat juga. Jadi di keadaan seperti ini tidak baik kita untuk panik, takut. Ya, mau gawat yung inflasi, bangkrut negara tetangga yung nggak bagaimana ini harga-harga barang naik, nanti kalau perlambatan kayak COVID tahun 2020 kemarin gimana investasi saya anjlok bagaimana yung. Nah, kalau saya lihat untuk market kali ini ya teman-teman ya, dimana semua berusaha untuk recovery ya teman-teman setelah pandemi kemarin, harapannya penurunannya tidak sedalam 2020 kemarin. Kita nggak bisa ngeprediksi kita bakal dapat harga yang paling rendah. Namun dengan metode DCA ataupun kita nggak langsung all in, kita akan mendapatkan harga rata-rata. Diharapkan ketika market lagi turun, kan teman-teman cek ya, kali kita sama-sama lihat market ya, sekarang posisinya sedang sideways itu bergerak di tempat ya teman-teman ya. Bisa aja amit-amit kalau kondisinya makin parah dia jeblok dari area sideways-nya ya, breakout istilahnya, ataupun hal baiknya ekonomi pulih lebih baik lagi dan dia breakout ke atas. Disitulah investasi kita akan cuan atau lebih profit. Seandainya worst skenario terjadi, ya kita tetap DCA investasi secara perlahan. Seperti itu teman-teman. Yung, saya sudah ketakutan, tangan saya dingin, saya nggak berani lagi, saya nggak kuat lihat investasi kalau sedalam ini. Tenang, instrumen investasi itu banyak teman-teman. Teman-teman juga bisa pilih ya seperti Sukor Stable Fund. Ingat, saya bukan pom-pom ya, ataupun saya nggak rekomendasi beli atau jual, tapi kasih gambaran, kasih penglihatan bahwa ada yang namanya seperti reksadana obligasi seperti ini ya, ada kan di samping ya, yang memberikan return stabil di angka 7%-an per tahun, mengalahkan tingkat inflasi saat ini. Seperti itu teman-teman. Jadi sesuaikan kembali dengan profil resikonya. Yang mau ngikut jalan ninja saja, ayo saja kita sikat tetap DCA rutin setiap periodenya. Balik lagi strategi investasi teman-teman bagaimana? Apakah akan nge-timing market dulu, menunggu marketnya breakout dulu karena sekarang lagi sideways. Kalau breakout ke bawah nunggu lebih bawah, kalau breakout ke atas baru masuk. Nah, itu balik lagi ke teman-teman masing-masing. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi saya rasa sekian dulu sharing mengenai resesi. Secara sederhana, simple, saya harapannya dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sehingga teman-teman bisa
melihat bahwa tidak selamanya resesi atau perlambatan ekonomi ini berdampak buruk. Kenapa? Karena berkaca dari pengalaman terdahulu seperti kita lihat, market jatuh semakin dalam, rupanya seperti kayak ketapel gitu ya, makin dalam sekali terhempas, makin naik juga. Jadi ini juga merupakan kesempatan bagi kita untuk melakukan investasi. Tapi ingat, semua strategi investasi berada di tangan teman-teman masing-masing. Oh, saya ikutin si Rick Hyung itu, hanya satin dia. Sekarang saya minus. Awas tuh ya kalau ketemu di jalan gua tembak dia pakai pentol. Kan nggak kayak gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, bingung, ataupun punya request, silahkan drop saja komen di bawah ini. Oke teman-teman, jadi nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata, cacat.